Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yaitu aku rela berubah demi kalian. Masya Allah. Tadi guru-guru kita juga sudah membahas ya bagaimana seorang anak didikannya terhadap orang tua, motivasinya terhadap orang tua. Masya Allah. Nah ini kita lanjut lagi ya jamaah. Ini tausiah berikutnya dari Habib Muhammad. Habib ini Siap. Aca penasaran banget nih Beb ini. Gimana ya seseorang yang rela berubah menjadi lebih baik bukan demi karena mengharap ridho Allah nih. Nah ini nih yang bahaya. Tapi lebih kepada melihat anak-anaknya, istrinya, atau orang tuanya. Nah ini apakah ini akan tetap terhitung pahala atau hanya sia-sia aja Bib? Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perubahan ini innamal a'mal binniyat. Setiap sesuatu itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan niat. Jadi niatnya seperti apa? Ada dua sebenarnya. Bukan berarti dia berubah karena anak-anaknya tidak. Jadi itu anak-anak menjadi salah satu sebab. Salah satu contoh begini. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahullahu alaihi sab'ina baban minataufik. Misalnya dia berniat dengan niat yang bagus, maka dengan sebab niatnya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan buat dia 70 pintu hidayah taufik. Nah 70 pintu hidayah taufik ini kan bisa menjadikan sebab bukan karena anak-anaknya sebenarnya. Jadi Allah, misalnya orang pengen berubah, ya Allah mungkin tadinya dia tidak pakai dengan Islamila belum hijrah. Jadi ketika ibunya meninggal dia punya tak rasa ya Allah. Jadi Allah turunkan hidayah taufik dengan sebab ibunya meninggal. Jadi bukan karena ibunya sebenarnya. Jadi hidayah itu menjadikan satu sebab. Jadi menjadikan satu sebab misalnya ibunya meninggal atau ayahnya meninggal atau maaf anaknya diambil oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai berat banget kan itu artinya. Jadi dia bisa menjadikan suatu penyesalan dengan sebab dia berubah. Jadi dikasihkan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala meraih hidayah taufik. Kan hidayah taufik kita nggak bisa pesan. Iya, artinya kita nggak bisa pesan. Innaka la tahdi man ahbab. Artinya Nabi pun dikatakan kau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada apa yang kau cintai. Nggak bisa siapa yang kau cintai. Jadi hidayah taufik bisa nggak mendapatkan pahala atau tidak apabila itu menjadikan satu sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen dia berubah dengan hidayah taufik dengan sebab anaknya atau orang tuanya atau istrinya segala macam, itu sangat diperbolehkan dan mendapatkan fadilah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begini, hitung sia-sia ini seperti hadis Nabi mengatakan apabila orang hijrah dengan sebab perempuannya sudah dia dapatkan perempuannya. Kan innamal a'mal binniyah. Orang berniat suatu amal itu dengan awali dengan niat. Apabila niatnya karena maaf gara-gara pacaran, kemudian dia berubah gara-gara pacaran terus putus berubah lagi jelek. Nah, ini bukan sesuatu yang bagus, maka ini dikatakan pahalanya sia-sia. Berubah boleh dengan perubahan, misalnya pengen mendapatkan melamar suatu perempuan, pengen lebih baik, tapi intinya Allahnya dulu. Allah yang menciptakan itu perempuan. Ya Rab, aku pengen ini perempuan menjadi istriku, aku akan berubah. Tapi dengan sebab Allahnya dulu, bukan karena perempuannya. Jadi apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perempuan, dia tetap berubah. Dan pun apabila tidak dijadikan jodoh buat dia tetap berubah menjadi bagus. Artinya menjadi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan apakah orang itu akan sia-sia berubah bukan karena Allah, bicaranya bukan karena Allah ya, bukan sebab dari Allah. Beda nih, misalnya kalau anak tadi meninggal itu sebab dari Allah sehingga dia berubah. Tapi kalau memang niatnya bukan karena keridhaan Allah, tapi pengen mendapatkan dunia, maka dia akan diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat bagaimana cara dia berubah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya karena manusia. Jadi sebab kalau kita niat karena manusia begini Ustaz Maulana, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Artinya kita kalau pengen semua orang senang dengan tata cara kita nggak bisa. Nggak bisa. Sebaik-baiknya kita, kalau kita bicara contoh yang paling baik, qudwah hasanah Rasulullah. Siapa yang lebih baik daripada Nabi? Tidak ada. Nggak ada. Tapi apakah semua orang ridho sama Nabi? Enggak. Tidak, Iya, itu makanya, kan Masya Nabi. Allah. Makanya jadi perubahan yang seperti tadi Ustaz Syab katakan Ikrimah. Perubahan itu kan sebab. Sebab Iya, yang Masya Allah Allah. berikan sampai Ikrimah bisa berubah kan ada sebabnya. Hidayah ya Habib. Hidayah, jadi
Orang yang mengambil hidayah, raih hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya raih, ambil hidayah Allah, hisab, nikmatin, baik mau gak apa-apa dengan niat pengen lamar perempuan Iya. apa segala tidak Jadi jadi tergantung, masalah. ya, Tapi asal dengan niatnya karena Allah karena Subhanahu Allah. Nah wa Habib, taala. ini kan berarti kan lagi-lagi kan ya, kembali lagi ke niat ya. Maksudnya Iya. itu kan berarti hanya sebab karena kan pintu hidayah itu kan beda-beda. Allah kita nggak bisa Betul. pesan yang kata Habib Maaf. tadi. Nah tapi nih Bib, ini ada jamaah juga yang nanya sama Aca. Misalnya dia orang tuanya udah meninggal, terus dia juga masih jomblo nih. Nah itu bagaimana nih? Sementara kan dia belum menyempurnakan setengah agamanya, belum menikah. Baik. Gimana sih Habib supaya dia tuh jadi orang yang lebih baik lagi, motivasinya dia tuh harus apa nih amalan yang bisa dia kerjain? Sebenarnya dia kan nggak punya siapa-siapa gitu. Loh, dia nggak punya siapa-siapa kan dia punya Allah. Yang punya orang tuanya siapa? Allah. Jadi hidup kita nih sebenarnya jangan didramatisir, apa namanya itu? Dramatisir. Wih Masya Allah. Iya betul lah. Benar, Hidup benar, itu benar. jangan didramatisir. Oh saya sudah mati, pacar saya bingung, saya bunuh diri. Ya itu artinya nggak ada sesuatu. Jadi jangan hidup itu karena Allah bukan karena manusia. Ya. Orang tua kita diambil Allah. Oh ada Allah yang ngambil. Ya, benar. Jadi kita serahkan hidup kita, iman kita belum nikah. Kita waktu ziarah ke Palestina. Iya, Siapa perempuan yang belum nikah? Rabiatul Adawi. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah tidak menikah sama sekali. Tapi imannya 100%, 1000%, Masya 2000% gitu. Ya ini tayangan, ada tayangan menarik ini pesan haru dari mertua kepada menantunya. Berikut tayangannya. Bapak tidak berharap satu sen pun dari harta yang panjenengan punya. Yang Bapak harapkan adalah bahagiakanlah anakku selama-lamanya. Jangan sekali-kali kau sakiti anakku. Jangan sekali-kali kau zalimi anakku. Apalagi kau duakan anakku. Karena sakit hatinya anakku akan melukai seluruh keluarga. Saya percaya engkau bisa membimbing anakku. Arahkan anakku di surganya Allah. Jangan sekali-kali kau masukkan anakku di nerakanya Allah. Jadikan anakku bidadarimu di surga kelak nanti. Masya Allah. Luar biasa nih nanti. Siap-siap coming soon ya Ustadz Syam dikasih Udah berharap mertua kayak wejangannya. gitu, Masya Allah. Aduh ya Allah ya Robi. Ustadz Maulana, ini seperti ya tayangan tadi, ini pertanyaan aku juga sebelum Iya. iklan tadi. Benarkah salah satu hal yang mampu membuat seorang suami atau istri mampu berubah menjadi lebih baik kehidupannya itu adalah karena seorang mertua? Nah gimana tuh Ustadz? Izin Nabi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Lila. Kalau kata-kata benarkah salah satu yang menyebabkan seorang menantu bisa berubah gara-gara mertuanya? Jawabannya adalah benar. Entah itu mertuanya baik atau mertuanya buruk. Kalau mertuanya buruk, saya ambil yang buruk dulu baru yang baik ya, supaya endingnya baik. Ya, kalau mertua buruk itu bisa merubah menantunya jadi kuat. Ustaz, ada nggak mertua yang buruk itu ada? Kan manusia. Iya. Ya, Karena manusia kadangkala manusia Maksudnya itu harus diperjelas, kan? macam-macam ya. Karena ada kalau mertua saya alhamdulillah saya salut sama mertua saya sampai sekarang luar biasa. Jamaah. Yeay! Orang tuanya almarhumah Aja Nur Alia ya. Tapi sudah mengizinkan antum menikah lagi? Saya belum bertanya. Jamaah. Kadang-kadang ada mertua yang menantang anak menantunya untuk jadi kuat. Karena tantangannya, keinginannya dan sebagainya. Tapi ada mertua yang membuat menantunya berubah jadi baik. Karena apa? Mertuanya rajin sholat. Otomatis menantunya ikut sholat. Mertuanya suka bersedekah. Otomatis menantunya ikut rajin bersedekah. Mertuanya rajin ini, kebaikan. Ikutlah menantunya. Mertuanya berangkat umroh, ikut menantunya karena dibayarin. Tuh. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang, jadi gimana nih? Sebaiknya menantu yang baik, jangan jadikan mertua adalah saingan. Baik itu menantu perempuan menjadikan saingan adalah mertua perempuannya. Selalu begitu. Kenapa? Jangan. Karena bisa jadi engkau bisa mendapatkan suamimu karena mertuamu. Siapa yang menyekolahkannya, siapa yang membesarkannya, siapa yang membuat dia berhasil. Orang tuanya kan kau tuh tinggal terima beres, terima gajinya, enak aja ya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang membesarkan? Ibunya. Yang menyekolahkan ibunya. Terus punya kerjaan gara-gara ibunya.
bikin perusahaan ibunya, emasnya sekolahkan hartanya orang tuanya. Terus yang terima gajinya pendapatannya? Istrinya. Ngeliatnya ke aku sih Ustaz. Yang diantara kita istri cuma satu di sini. Iya benar. Gitu kan? Jadi jangan jadikan mertua adalah saingan. Maaf, salah besar. Apalagi kalau ada menantu berkata, pilih saya atau ibumu. Salah. Karena ibu tidak ada bekas ibu atau mantan ibu. Tapi saya pinjam kata-kata ini, istri ada mantan istri. Nih, jangan pernah tantang suami, pilih siapa. Jangan. Sebaiknya dukung, bantu, hibur, relakanlah kita dengan cara apa? Berbakti kepada mertua. Kalau mau raih kasih sayang suami, raih hati mertua. Masya Allah. Kalau mau tangkap ayam, tangkap induknya, anaknya ikut. Pasti begitu. Raih dengan bakti, raih dengan cinta. Dan berbuat baiklah, kalau perlu mengalah, tidak ada masalah. Karena orang tua itu ada batas usia. Maaf. Kita ini bersyukur punya mertua. Betapa banyak orang tidak punya mertua. Banyak. Ustaz Syam. Karena belum nikah. Belum coming soon ya, bismillah Habib. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari berkah. Termasuk ridha Allah fi ridal walidain. Ingat, mertua adalah orang tua kita. Karena ada 3 manusia yang harus kita taati. Yang melahirkan ilmu kita, yang melahirkan diri kita, dan yang melahirkan pasangan hidup Masya Allah. kita. Berarti Ustadz ini balik lagi ya, kita tuh juga pokoknya nggak boleh egois, kita tuh Iya. juga harus hormat sama mertua kita. Karena biar bagaimanapun mertua kita kan juga sama seperti ibu kita juga ya. Mantap. Nah Ustadz tapi gimana nih, misalnya nih waktu itu Aca pernah juga ngepost nih misalnya bareng sama mertua gitu kan. Oh. Nah ada yang komen nih, iya kalau Kak Caca mah enak, mertuanya baik. Tapi gimana nih kalau saya mertua saya mah rese, nggak mau dengerin saya. Udah gitu misalnya zolim, misalnya maaf pada dia, itu gimana ya Ustadz menghadapi mertua yang seperti itu? Menghadapi mertua yang jahat, berbuat baiklah kepadanya. Supaya dia tahu kita baik. Masya Allah. Karena untuk, betul tadi kata Habib, yang kasih hidayah Allah. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ya Ustadz, keburukan dibalas dengan kebaikan ya. Iya. Masya Allah Ustadz Berbuat Maulana. ihsan namanya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah, ini sebelum kita melanjutkan bahasan kita ya. Kita langsung masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Ya, Al-Quran Menjawab akan dibawakan oleh Habib Muhammad dan Ustadz Syam, silakan. Ketika hendak seseorang ingin berubah menjadi lebih baik dari sisi sifat pekerjaan, bahkan hingga kebiasaan demi kebaikan bagi keluarganya, bahkan demi sekitarnya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jalan rezeki untuknya. Oleh karena itu kita dengarkan Al-Quran Menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Di dalam ayat ini menjawab bahwasannya kita tidak perlu khawatir dengan rezeki dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi waman yatawakkal, artinya apa yang harus kita awali dengan ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia bertakwa kepada Allah, ketika manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu rezeki buat dia dari mana pun jalannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi jangan pernah khawatir rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qalal ulama, seperti yang dikatakan ij'ali dunya majlisain. Jadikan dunia ini 2 majlis. Majlis mencari rezeki yang halal dan majlis yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dibukakan pintu rezeki dari jalan yang kita tidak ketahui dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak yang bilang, artinya berubah itu enggak gampang Habib, berubah itu tidak gampang, sulit untuk berubah.
tidak bisa instan. Makanya betul, maka dari itu nikmati proses perubahan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melihat keseriusan dan ikhtiar dalam berubah untuk menuju kebaikan. Oleh karena itu, lihat Al-Qur'an menjawab. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Setiap sesuatu butuh proses. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia pun, walaupun Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi di dalam ayat ini ada pengajaran yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini beserta isinya semuanya, akhirat semuanya, sittatu ayyam. Artinya 6 masa atau 6 hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh proses. Jadi ketika manusia ingin dekat kepada Allah, jadikan itu proses hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha tahu yang akan masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit, semuanya. Ainama kuntum, dimanapun Allah itu tahu apapun bentuknya. Dan begitu pun kita, ketika kita berubah, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, proses ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan jangan memikirkan pengen pujian orang, tapi hanya pujian proses dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Jamaah, ketika sudah mampu dan berhasil berubah, artinya ketika mampu dan berhasil berubah, maka istiqomalah, walaupun istiqomah ini begitu sulit. Dengan istiqomah kita akan mendekatkan diri betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengarkan Al-Qur'an menjawab. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Ketika kita sudah datang suatu proses istiqomah, galilun garra khairun min kathirin farra. Sampai dikatakan sedikit, itu akan tetapi istiqomah amal kita sedikit, lebih baik daripada banyak hanya sekali lalu kita tinggalkan. Maka Allah jelaskan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, menetapkan langkah kita ketika kita sudah katakan, ya saya mau mulai sholat, maka istiqomah sholat kita jangan pernah tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka orang yang berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam kepada maksiatan apapun bentuknya, dan Allah mengetahui apapun kerjaan kita. Oleh karena itu berjalanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Muhammad dan Ustadz Syam, Masya Allah ya. Ustadz Syam, ini Aca mau nanya lagi nih ya, masih Apa semangat itu? gak sih Ustadz? Lanjut. Lanjut Ini ya. kalau bahas tema kayak gini harus semangat, insya Semangat Allah. ya, Karena Masya kita Allah. semangat mau berubah. Amin, amin ya Amin, robbal insya alamin. Ustadz Syam, ini kan yang namanya manusia, iman kan pasti naik turun ya Ustadz ya. Nah, jadi misalnya nih, misalnya deh contoh aja ya, misalnya kayak Aca, oke aku janji aku mau berubah deh gitu. Nah nanti suka gitu nih, ntar seminggu 2 minggu berubah, ntar lama-lama begitu lagi. Ntar bisa suka ditegur, begitu lagi, wih misalnya gitu. Atau misalnya tiba-tiba kita jadi baik, ntar biasanya suka diledek kan, biasanya suka ada angin apa nih gitu. Jadi kadang-kadang suka berubah-berubah gitu. Jadi nah ini gimana nih caranya supaya kita tuh istiqomah gitu dengan perubahan kita yang lebih baik Ustadz. Dan kita nggak mau jatuh nih dengan nyinyiran-nyinyiran orang. Nah silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dengan ayat terakhir yang tadi kami bacakan dan dijelaskan oleh guru kami Habib Muhammad Syahab bahwasanya fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk amalan yang sering dijelaskan guru kami Ustadz Maulana bahwa amalan tertinggi adalah istiqomah, karena inilah yang mengetes kita pada akhirnya. Mungkin banyak orang berbuat baik untuk sekali dua kali mudah, tapi untuk bertahan lama amalan inilah ujian untuk orang-orang yang beriman, karena termasuk kalau mau belajar sabar, belajarlah dari setan. Setan itu sabar banget menggoda manusia. Nggak bisa lewat kanan, dia goda lewat depan. Nggak bisa lewat depan, lewat kiri. Nggak bisa lewat kiri, lewat belakang. Pokoknya apapun caranya setan akan datang menggoda. Makanya kata ulama kalau mau lihat sabar itu sabarnya setan luar biasa itu. Nggak bisa menggoda pada saat sebelum sholat, nggak bisa menghalangi orang sholat, dia goda dalam sholatnya. Nggak bisa dia goda dalam sholatnya, dia katakan janganlah terlalu panjang, khusyuknya diganggu. Setelah sholat pun masih digoda juga kalau nggak bisa menggoda dalam sholatnya. Kata setan, percuma kau sholat nggak diterima juga amalmu itu. Godaan setan luar biasa ini. Jadi yang istiqomah itu sebenarnya iblis dalam menggoda manusia. Bahkan dia minta izin sama Allah untuk memberikan dia kekuatan supaya hidup sampai akhir zaman supaya bisa menggoda manusia. Nah, kita sebagai manusia ketika sudah berubah, bagaimana kita menghadapi pandangan orang lain yang kalau kata anak muda sekarang nyinyirin gitu kan, julid, nyinyir kepada kita. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan bahwasanya kalau ada orang yang memberikan keburukan kepada kita atau menghina kita atau menyalahkan kita atau nyinyir kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kita mengatakan bahwasanya sungguh kalau ada orang yang menunjukkan ada ular kobra misalnya sama Aca, Ca ada ular tuh di bahunya, kamu marah nggak kalau dikasih tahu gitu? Enggak. Enggak marah. Ca ada kotoran tuh di bajunya, marah nggak? Enggak. Enggak marah. Gitulah kata Imam Al-Ghazali. Itu orang yang mengatakan keburukan kita, itu sebenarnya sedang menunjukkan keburukan kita, kotoran yang ada dalam diri kita, mestinya kita tidak marah. Mestinya kita bahagia. Ada orang, terima kasih kau tunjukkan kekurangan saya. Terima kasih kau anggap saya so alim, berarti saya sudah berubah benar gitu. Maksudnya terima kasih kau sekarang kau anggap saya so ahli ibadah, berarti saya sudah benar-benar beribadah sekarang. Terima kasih. Itu sama dengan orang yang menunjukkan bahaya pada diri kita. Atau mungkin kebalikannya, ada yang mengatakan, kok lo berubah sekarang, sombong sih sekarang sih, udah ke kajian mulu, nggak pernah gabung sama kita. Terima kasih kau tunjukkan keburukan saya, berarti saya bagus hubungan kepada Allah, tapi saya tidak bagus hubungan saya kepada manusia. Terima kasih sudah ingatkan saya. Maka yang pertama adalah bersyukur ketika ada orang yang nyinyir kepada kita karena mereka menunjukkan penyakit kita. Ada orang yang nunjukin penyakit kita, berarti ada kesempatan kita untuk sembuh. Yang kedua, ketika ada orang yang mengomentari kita bagaimana cara kita istiqomah, ingat niat awal kita. Niat kita awal berubah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah the power of niat. Kekuatan daripada niat, di mana kita ketika melakukan karena manusia, maka kita akan kecewa. Saya tuh berubah demi kau tahu, saya tuh berubah demi kamu, kok malah kamu yang enggak konsisten, aku juga malas aja berubah kalau kayak gitu. Kau yang ngajakin dulu aku sholat, sekarang kok kamu enggak sholat, aku juga jadi malas sholat kalau begitu. Karena dia berubahnya karena orang manusia, ini, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kerja sebagai muslim itu bedanya dengan orang yang tidak beragama adalah karena kita bekerja ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat manusia. Ihsan namanya. Nah berarti lagi-lagi kita kembali lagi ya sama niat kita juga ya Niat. Ustadz ya. Kita berubah nih karena apa? Kalau berubah karena manusia jadinya gak istiqomah ya Ustadz ya. Jadi lagi-lagi ya jamaah gak mungkin nih kenyamanan diraih dengan kenyamanan. Jadi kita harus istiqomah terus. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam nih bersama Ustadz Syam. Ya nanti juga akan dipimpin doa bersama oleh Habib Muhammad Syahab. Dan tetap di Islam itu indah, jangan kemana-mana jamaah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.